Kita juga punya kebutuhan. Terus biasanya nih alasan kalau mereka mau pinjem dong, kan alasannya apa dia beli gadget dan segala macam udah minjem sama orang yang lain lagi, beneran saat minjem sama Mbak Wulan lagi butuh banget ya kan, nggak boleh suuzon. Jumpa lagi di Financial Clinic bersama saya Muti Johari, Financial Trainer di QM Financial. Sekarang bintang tamunya, sekarang ada Mbak Wulan. halo. Sekarang kita mau bahas apa ya? Oke, ini topik yang ini udah heboh beberapa Agak serem waktu. juga ya. Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dulu pinjam 100. Oke. Ya. Ini udah bosen sih pantunnya gitu, udah ngeselin banget. Dan kalau misalnya emang nasibnya punya teman yang hobi minjem duit, hobinya ngutang, sebenarnya perlu diapain sih Mbak Wulan? Aduh, nah ini emang topik yang agak berat ya ngebahasnya ya. Cuma emang kita yang pertama yang emang harus berani tega sih, Mot. Harus berani bilang enggak gitu, harus berani bilang enggak, raja tega. Soalnya kan yang punya kebutuhan bukan cuma dia ya, kita juga punya kebutuhan. Terus biasanya nih alasan kalau mereka mau pinjem dong, kan alasannya, wah lu sih enak, gue kan butuh ini, harus nanggung ini, gue perlu ini, kayak gitu, lu mah mending gitu. Ya udah, adu nasib aja, ajakin. Bilang aja, apalagi buat temen nih yang suka ngutangnya lifestyle, bilang aja gini, sorry uangnya nggak ada, mau beliin iPhone buat anak gue. Atau maaf uangnya nggak ada, mau gue tabung buat ngumrohin orang tua gue. Kayak gitu aja. Tapi kalau yang memang kita tahu ya minjamnya buat lifestyle, hode-hode kan kesel ya. Kalau misalnya dia minjam, bilang ini itu, tahu-tahu di media sosial jalan-jalan, beli gadget. Males banget. Oke. Tapi padahal mungkin dia minjem dia beli gadget dan segala macam udah minjem sama orang yang lain lagi, beneran saat minjem sama Mbak Wulan lagi butuh banget ya kan, nggak boleh suuzon. Nggak boleh suuzon, tapi kita lihat track record dong. Terus masalahnya nih Mot, utang tuh menurut gue memang masalah psikologis. Jadi emang itu kayak udah habit to liar gitu loh. Terus kalau misalnya ngutang dan memang sering bohong demi utang, itu udah jadi kebiasaan, udah susah dibenerinnya. Red flag. Gitu, udah ya red flag. Susah deh gitu, buat sebagai teman juga jadi red flag gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya ya orang kalau teman ada yang ngutang itu kan suka lupa ya. Teman yang hobi minjem kayak gitu tuh emang kita mesti batasin, mesti kita bisa berani bilang tidak gitu. Tapi kalau misalnya orang kekeh ya, maksa gitu ya. Mbak Wulan please lah, Mbak Wulan gue nggak ada tempat lagi minjem sama siapa lagi, please lah gitu, bantuin gue dong gitu. Apa nih jurusnya? Jurusnya apa ya gitu. Mungkin coba tegas dulu gitu. Jadi kayak tegas tuh nagih utang sebelumnya. Kayak misalnya kita bisa bilang kayak oke, gue pinjemin tapi utang lain sebelumnya segini, jumlahnya segini, tolong transfer ya ke rekening gue sekian, hari ini ya jam 5 sore gue tunggu, makasih loh, terus kasih senyum paling manis. Jadi debt collector nih. Ya, kayak gitu. Lagian utang itu kan emang kita tuh sebenarnya sebagai yang memberikan pinjaman, emang harus nagih kan Mot sebenarnya gitu. Nah tapi kadang-kadang kita nggak enakan, namanya orang Indonesia nggak tega, nggak enak. Terus kadang-kadang yang minjem lebih galak. Ya kan, kita pura-pura lupa. Iya, pura-pura lupa atau ditagih malah, tapi kan gue juga butuh ini, lu nggak tahu emang orang tua gue lagi ini. Banyak galakan dia gitu ya. Kalau kayak gitu, stay calm, tetap tenang, balas dengan rasional kayak tadi, tagih balik. Terus kalau memang kita udah tahu nih orang yang ngutang atau misalnya awalnya ngutangnya baik-baik gitu, ya udah kita tagih aja. Kalau perlu dan kalau memang kita butuh, kita tagih tiap bulan tanggal, misalnya gajian tanggal 25. Tiap bulan kita WhatsApp aja gitu, ini utang lo segini, kayak debt collector aja, tapi ya baik-baik gitu ya, kalau masih baik-baik. Jadi kita ingetin supaya dia tahu gitu, memang ada kewajiban berutang. Mudah-mudahan jadi sadar, lama-lama nggak ngutang lagi ke kita. Harapannya sih gitu. Itu kan ceritanya mencoba sindir halus, tapi enggak juga nih, karena ada reminder terus. Ada reminder terus di WhatsApp gitu. lah. Tapi paling tidak nggak lewat medsos, karena ada kan yang utang bawa ke medsos loh, sampai kayak gitu. Iya, diviralin. Karena udah kesel banget, pasti itu udah emosi banget. Itu udah pasti ada latar belakangnya juga lah. Nah, tapi sekarang gini, kalau misalnya ya ditagih udah galakan dia, jurus berikutnya adalah ngilang. Gimana lagi cara nagihnya? Kalau ngilang udah susah sih. Ya kalau memang ngilang susah sih. Tapi kalau misalnya dia nggak ngilang, soalnya banyak nih. Aku ada di satu temen di komunitas bareng-bareng gitu ya. Minjam ke aku, minjam ke temen yang lain gitu. Nah itu susah gitu. Tapi karena ini komunitas temen bareng, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, gantian pinjam 100.
Jadi misalnya lagi makan bareng nih sama teman-teman, makan siang atau Bayarin apa dulu. gitu, iya. Terus kita yang bilang, pesanan gue udah lo yang bayarin ya, nanti potong aja dari saldo lo gitu. Mampus. Saldo utang lo gitu, langsung dikat gitu aja gitu. Atau misalnya teman kantor atau apa, ada loh yang berani ngutang sama teman kantor, itu bilang aja ke dia gitu. Misalnya, patungan gue, jatah gue nanti dibayarin sini ya gitu. Terus bisikin ke dia, nanti potong aja dari saldo utang lo. Gitu. Jadi maksa gitu, maksa balik gitu. Tagihnya udah di depan umum. Iya gitu, tapi tetap diam-diam dengan ya. cara yang masih cukup nice. Nah terus aku ada satu nih tips yang pernah kejadian dan akhirnya berhasil gitu ya. Soalnya nih memang ternyata banyak yang seperti itu di sekitar kita ya Mut ya. Jadi ini si A nih punya utang ke beberapa teman. Terus ceritanya dia punya utang ke si B gitu ya. Terus si A ini, si orang ini dia jualan barang, terus si A beli. Ini kita semua temenan gitu ya. Si A beli, si A tahu si orang ini punya utang ke si B. Terus dia bilang ke si yang suka tukang utang ini, barang lo gue bayarin tapi minta aja ke B ya, karena uang gue ada di si B. Nah tebak apa yang dilakukan oleh si tukang utang ini? Ngapain lagi? Berani nggak dia nagih ke si B kira-kira? Enggak lah. Ada yang berani. Wow. Ada loh yang berani nagih, tapi kan jadinya langsung di counter sama si B. Potong saldo utang lo aja ya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Dan akhirnya berhasil sih. Tapi dia tetap berani nagih dulu sebenarnya. Karena ya itu masalah psikologis, Mut. Udah habitual liar, jadi susah. Belum tentu kondisinya memang membutuhkan. Bisa jadi karena memang dia lifestyle-nya hedon dan lain-lain. Tapi bisa jadi bukan soal itu aja, tapi emang ada mental issues gitu. Kasian sih menurut gue sebenarnya orang-orang kayak gitu. Itu di luar juga kemungkinan mungkin dia emang lagi ada financial disaster. Iya, ya tapi kan? banyak yang ternyata isunya emang mental issues gitu. Emang senang aja ngutang, emang biasa gitu kayak gitu, terlalu terbiasa. Apalagi atau misalnya juga dapat fasilitas pinjaman, ready credit. Oh atau iya, segala macam, apalagi itu yang kayak gitu, keproof aduh. terus Iya, ya. terus habis itu kalau kayak gitu kan jadi gali lubang tutup lubang, cari pinjaman ke teman-teman yang masih berbaik hati mau minjemin. Karena kalau lembaga keuangan yang kayak gitu pinjol-pinjol udah nggak mau minjemin lagi misalnya. Atau dia udah takut gitu. Iya. Kalau ada kesadaran takut Kalau nih gue. iya, kalau enggak kan banyak yang bilang, udah nggak apa-apa pinjam ke pinjol ilegal aja, habis itu ngemplang. Bahaya, banyak kan kayak gitu kan, karena nggak boleh ditagih apa-apa. Oh, Itu iya, karena orang kayak, kita kan kalau yang denger yang biasa, tapi kan itu tetap utang ya. Terus kalau orang Islam kan utang dibawa mati ya Mut ya. Serem ya Bu. Kita mau ngomongin waris. Iya, makanya Diwarisin, iya, waris. makanya utang diwarisin loh. Serem deh. Oke. Tadi udah ngebahas berbagai jurus penolakan, berbagai jurus nagih. Iya, gitu dari cara kan, halus ya. sampai cara cara halus sampai cara agak mempermalukan di depan umum gitu. Tapi sekarang kalau misalnya level minjem 100-nya ini udah tingkat dewa. ya, udah nggak bisa diapa-apain gitu yang Ngapain tadi ya. lagi itu gue udah nggak tahu lagi gitu. Kayak main game nih udah di level paling atas nih ya. Oke. Itu harus diapain lagi sih gitu biar dia sadar gitu. Nah, kalau udah level dewa, ya tadi ya karena mental issue agak berat. Kalau lo punya uangnya dan masih cukup sabar, masih cukup sayang sama temen lo, coba deh bayarin gitu ya. Bayarin ke psikiater atau psikolog deh supaya beres mental isunya. Atau Baik banget loh ya. Makanya kan, karena udah desperate kan. Atau sebenarnya yang praktikal, bayar kelas QM, bayarin dia ikut kelas QM, ambil kelas bandel biar dia bisa ngerti gimana sih ngelola uang yang baik gitu ya. I see. Atau bayarin aja. QM ada kelas private by the way. Jadi bisa tuh biar dia puas curhat sambil cari solusi. Gimana sih nyelesain masalah utangnya? Itu kalau solusi yang praktikal masih rasional gitu ya. Yang masih tadi bisa sih. ya berapa ratus ribu bisa lah ya. Tapi kalau isunya kayak tadi udah diseret ke psikiater, psikologis gitu, udah psikolog gitu udah nggak mau, udah nggak bisa lagi, ya udah dirukyah aja kali ya. Ya dirukyah. Atau ya udah deh kalau nggak ada cara lain, gimana kalau kita doain aja biar Doain yang dia baik-baik doain ya. baik-baik, biar rezekinya lancar, biar sadar, biar ketemu hidayah gitu ya untuk bayar utang, biar sadar gitu. Udah bingung kan, desperate soalnya mau ngapain lagi, gimana lagi gitu, nggak tahu caranya. And at the end of the day kita nggak bisa ngebantu orang itu kalau misalnya orang itu Iya, sendiri nggak mau. dari dirinya sendiri nggak mau ngebantu dirinya Betul. sendiri sih gitu. Dan itu banyak yang mental block itu memang ada isu. Jadi kayaknya emang harus beda gitu treatmentnya. Nggak bisa kalau misalnya levelnya seperti kata Muti bilang, isunya adalah lifestyle dia berlebihan atau misalnya memang sandwich generation atau memang ya kesulitan keuangan lah. Iya, Itu bisa tuh bayarin kelas QM gitu ya. Tapi kalau misalnya isunya yang udah mental ya agak berat. Iya, Kayaknya doain aja kalau kita nggak punya duit udah capek gitu ya, ngapain kita bayarin lagi, ya udah
doain aja lah. Karena takutnya nanti dia dimanja dengan ada teman yang baik mau bayarin kelas-kelas kayak gitu, dia juga kayak ya toh kayak masih dibantu ini gitu, masih ada harus bantuan. lihat sih orangnya kayak gimana gitu. Iya, Dan iya. ya itu sih serem sih, karena kan utang tuh ya benar-benar ingat kan kalau kita ke pemakaman yang dibilang apa Kalau masih ada urusan nih ya, utang Utang piutang harap menghubungi keluarga. Jadi kan memang bawaannya panjang gitu. Terus by the way kalau utang itu kalau kita orangnya nggak tegaan itu bahaya, karena utang itu bukan hanya berbahaya buat yang sering utang, tapi kalau kita terlalu baik dan sering ngutangin orang, buat kitanya sendiri bisa jadi bahaya. Bisa nggak jadi bisa buat say no gitu ya. nggak bisa say no, plan hidup kita juga bisa berbahaya. Kita jadi nggak bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan yang lain-lain. I see. Jadi you gotta set your priorities right. Oke. Bantu diri lo sendiri, keluarga inti lo yang terdekat, baru deh. Kalau ada, bantu orang lain. Intinya kalau misalnya mau sedekahin orang, ya jangan pakai utang juga. Ya benar. Nah, Jangan itu terlalu sesuai baik. kemampuan gitu ya. Jangan terlalu baik ngebantuin orang, tapi padahal dirinya sendiri juga mungkin Kesulitan. Atau kayak tadi benar, kalau memang mampunya, misalnya mau pinjem dong 3 juta gitu. Ya udah deh, ini gue kasih 500.000, ya udah. Jangan ngarep balik. Kalau aku sih prinsipnya, kalau ngutangin aku nggak berharap balik. Gitu. Makanya minjeminnya seikhlasnya yang hilang gitu. Tuh ya, itu udah level beda lagi ya pemirsa ya. Ya pemirsa, oke. Tadi kita udah bahas jurus ampuh untuk menangkal, udah gitu jurus ampuh nagih, dan bahkan jurus ngedoain ya. Udah sampai pasrah dah. Mulia banget gitu ya. Intinya mulai dari cara-cara paling halus, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang hobinya utang atau ada gelagat-gelagat, kamu terlalu baik deh minjemin duit mulu sama orang. Jadi supaya ada kesadaran dari dua belah pihak dan nggak saling ngerugiin ya. Dan ya, intinya juga nggak mengganggu rencana-rencana keuangan kita di masa depan. Oke, kalau kamu punya jurus lainnya, share di komen ya. Jangan lupa dan saksikan terus Financial Clinic episode berikutnya. Terima kasih Mbak Wulan. Thank you Muti. Sampai ketemu lagi, bye. Sampai jumpa.